Dia ngeliat selendang tuh di jalur depan spot gua ngecamp itu. Nah, jadi ternyata kayak selendang itu kayak nuntun dia gitu. Iya, jadi kayak dia tuh ngikutin gitu, ngikutin selendang itu. Jadi dia dengar ada orang minta tolong, dia penasaran, akhirnya dia ngikutin suara itu. Nah, suara itu endingnya dia dengerin di Sindang Derajat. Halo, balik lagi dengan gue Indra di Besok Pagi. Nah, ini kita bicara tentang Gunung Lawu ya, yang mungkin teman-teman semua udah nggak asing nih dari beberapa cerita-cerita masyarakat tentang Gunung Lawu tersebut, dalam tanda kutip, hal mistisnya. Dan kali ini gue sudah mendatangkan narasumber, yang dimana narasumber gue kali ini adalah seorang pendaki jelasnya, dan dia mendaki Gunung Lawu dan mengalami kejadian-kejadian yang mungkin di luar batas nalar. Ini sangat gokil banget ceritanya. Gunung Lawu. Di mata masyarakat, gunung ini digambarkan sebuah gunung yang penuh akan kemistisan. Ya, memang betul, Gunung Lawu ini memang pantas mendapat julukan seperti itu. Bukan tanpa sebab, memang banyak sekali tempat-tempat sakral yang memiliki nuansa mistis yang kuat di gunung ini. Tidak sedikit orang yang mengaku pernah mendapat kejadian horor di gunung ini. Salah satunya adalah narasumber kita pada malam kali ini, di mana beliau sempat mendapat teror mengerikan ketika sedang mendaki ke Gunung Lawu bersama beberapa rekannya. Di saat itulah, semua kejadian mistis itu terjadi, hingga ada momen di mana dirinya sempat menemukan sebuah selendang berwarna merah yang berada di Gunung Lawu. Tak hanya itu, ketiga teman perempuannya juga sempat mengalami rogo sukmo di gunung tersebut. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya dan ceritanya, kita sapa dulu narasumber kita kali ini. Halo, Bang Maul. Allah, Sehat Bang Maul? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, sekarang lagi sibuk kerja nih Bang Maul nih. Pakai batik ya nggak sih? Wah, iya. Iya dong. Nyempetin pulang kerja cerita di sini. Cerita di sini mantap. Thank you banget nih, udah mau silaturahmi lagi ke sini, dan yang pastinya lu akan membagikan kisah pendakian lu ini di Gunung Lawu ya. Betul. Tahun berapa tuh? 2020 sih. 2020. Katanya ini pendakian udah direncanain 2016. Betul. Terjadi di tahun 2020. Betul. 4 tahun tuh Maul. Dan Ya ketunda-tunda akhirnya kesampaian. Kesampaian walaupun mengalami kejadian yang mungkin nggak mau diharapin lah ya. Betul. Nah itu gimana Ul? Sampai pada akhirnya di pendakian tersebut, 3 teman lo ini mengalami kejadian-kejadian yang di luar batas nalar, atau mungkin ada kesalahan fatal, atau memang nggak ada niatan-niatan buruk? Perjalanan ke Lawu ini pertama buat 3 temen cewek gue. Jadi gue berlima, ada 2 cowok, 3 cewek nih. Temen gue 3 cewek ini first banget, pertama kali banget naik Gunung Lawu. Jadi gue mau ngasih pengalaman seru, menyenangkan di Gunung Lawu, tapi malah sebaliknya. Sebaliknya tuh ya. Betul. Dan ini di luar batas nalar kita semua lah ya. Betul. Dan bagi teman-teman semua yang penasaran sama kisahnya Bang Maul nih, waktu di Gunung Lawu tahun 2020, lu simak terus kisah ini sampai habis. Karena nanti di situ kita bakal mendapatkan poin-poin dan bisa menjadikan pelajaran bagi kita semua. Oke, dan jangan lupa juga follow Instagram kita, yaitu di besokpagi.edv. Karena di situ banyak banget nih informasi tentang pendakian gunung, tentang trip gunung, dan juga sewa rental outdoor. Dan jangan lupa juga dengar kita di Spotify dengan keywordnya Besok Pagi Podcast Pendakian Horor. Oke, mungkin kita nggak usah berlama waktu lagi, kita langsung aja masuk ke ceritanya. Jika tidak siap. Jadi kejadiannya di tahun 2020 Bang. Iya. Di pertengahan di pertengahan tahun lah. Kita emang rencana nih berlima mau naik Gunung Lawu udah dari tahun 2016. Lama tuh. Iya. Masa-masa
kuliah kali ya, jadi ada cita-cita nih berlima nih, akhirnya ketemu satu waktu 2 orang cowok sama 3 orang cewek. Temen kampus semua nih, jadi akhirnya terlaksana di 2020 itu. Di perjalanan dari Jakarta kita naik bis, Bang. Naik bis berlima sampai di hari Kamis sore kita OTW dari Jakarta sampai Jumat pagi itu di terminal Solo. Terus kita gerak langsung ke base camp, cuman ya biasa pasti sarapan dulu, nyiapin perbekalan, biasanya logistik segala macem. Sampai base camp Cemoro Sewu itu jam 11. Jam 11. Kita packing, cuma karena regisnya itu jam 1 baru dibuka lagi. Jadi kita nunggu tuh jam 1. Nah, jam 1 siang. Kelar-kelar siap semua, ready, jam 2 siang kita baru OTW nih. Biasa sampai gerbang, foto-foto dulu ya Bang. Foto-foto biasalah, apalagi yang lebih excited kayaknya 3 cewek ini nih. Kenapa tuh? Excited banget, ya mungkin pertama kali naik Gunung Lawu kali ya. Gitu. Jadi 3 cewek temen gue ini yang paling excited buat naik Gunung Lawu, jadi ya banyak foto-foto lah biasa. Kalau gue sama temen gue berdua kan yang cowok, udah sering lah hitungannya, jadi kayak nggak ini banget lah gitu. Dari gerbang kita mulai dari base camp ke pos 1. Jadi selama perjalanan itu Bang, kita tuh jalan tuh normal biasa lah, apalagi kan masih siang lah, rada-rada nyantai. Nah jadi yang ngalamin itu bukan gua secara langsung, tapi 3 temen gua tuh Bang, yang cewek tadi, yang ngalamin dari awal sampai akhir kejadian mistisnya, gitu. Percaya nggak percaya, tapi 3 cewek ini emang bawaan di perjalanan tuh nggak happy Bang. Jadi ada rasa kecemasan lah, gitu. Rasa cemas itu ya kita sebagai temen nih cowok ya di sampingnya rada-rada kayak engah lah, nih kenapa nih gitu kan. Kalau cewek kan biasanya kalau naik gunung kelihatan excitednya foto-foto lah apa gimana. Nah setelah dari gerbang itu udah muncul-muncul mukanya mereka tuh kayak udah nggak semeringah lagi nih gitu. Dari base camp ke pos 1 itu sekitar setengah jam kita perjalanan. Di pos 1 itu kan ada banyak warung, jadi asar setengah 4 itu pos 1 kita nyampe, inget batu. Masih ada warung, masih ada orang beberapa yang jualan. Mungkin karena itu gua Jumat ya, nggak begitu banyak yang jualan sih Bang. Gitu. Terus ada beberapa juga, entah pendaki lokal apa gimana, kayaknya dia ngejar sunset ya. Ngejar sunset, jadi kayak TikTok gitu, udah pada jalan juga tuh. Jadi ada barengannya lah gitu. Nah, jadi di dekat warung itu kan ada shelter pos 1 tuh. Nah, jadi gue punya temen nih, inisialnya N lah, si N nih. Si N ini dari, ya dia mulai cerita nih. Si N ini setiap di shelter tuh selalu ngelihat pocong Bang. Pocong? Lihat pocongnya ini selalu di dekat shelter. Gitu. Mungkin rasa parno dia ngelihat pocong itu tuh nggak dia utarain waktu itu, gitu. Jadi masih dia pendem. Makanya pas kalau kita tanya mau minum nggak, mau semangka nggak, tuh di warung ada. Gitu. Dia orang yang kayak rasa ketakutan kayak enggak gitu. Ya kita sih sebagai temennya masih di situ mikirnya baik-baik aja lah, fine-fine aja gitu kan. Di shelter 1 dia lihat pocong, dari situ udah mulai gelagatnya, udah maunya di tengah Bang. Biasanya kan di depan nih dia, wah excited jalan duluan lah gitu. Nah tatonya dia minta kali ini jalannya di tengah. Nah, lanjut nih gue
dari pos 1 ke pos 2. Lumayan lama nih, 1,5 jam lebih lah dari pos 1 ke pos 2. Berjalan dengan lancar, ya nyaman aja lah seperti biasa kita daki kan, nggak ada apa-apanya, masih ada bercandanya gitu kan. Terus gue lihat si N tadi juga kan udah mulai ada ketawanya gitu, jadi fine aja lah. Gitu. 1,5 jam sampai di pos 2 nih, dia udah mulai rasa ketakutan lagi, minta air minumnya sambil gemeteran gitu. Takut banget tuh pasti kalau cewek udah kayak gitu. Ya sempat gue tanya sih kenapa gitu, tapi biasa aja. Mungkin dia masih berpikir positif sih bang. Kayak ngerasa itu cuman halusinasi bagaimana gitu. Jadi sekitar jam 5-an lah ya, nyampe di pos 2 kan 1,5 jam kan. Jam 5-an istirahat dulu. Gue juga berusaha nenangin dia nih, karena dia belum ngutarain tuh kenapa. Sama bang, persis banget. Jadi di pos 2 tuh udah shelter, nggak salah di sebelah kiri gitu, ada pemandangan gitu. Emang sih kalau di Lau mungkin kalau udah jam segitu agak gelap sih bang ya. Ada juga sih yang masih beberapa jualan juga gitu. Makanya gue rada aneh. Ini keadaan nggak begitu gelap, terang lah hitungannya kan. Sore-sore gitu kan. Tapi gelagatnya dia kayak orang ketakutan gitu. Tuh kayak tadi dia minum kan, gemeteran. Kan jadi ya gue karena gue merhatiin teman-teman gue aja sih gitu. Have fun gak sih pendakian mereka nih pertama kali di Lau gitu. Dan mereka yang gue merasa dengar cerita orang-orang tentang Lau tuh mistis, mereka tuh biasa aja gitu. Makanya gue agak nggak mungkin sih dia takut apa gimana. Tuh. Sama dia ngeliat juga di deket shelter gitu. Yang gue bingungin tuh si pocong ini tuh nampakin dirinya apakah ke teman gue doang nih, si N apa yang lain gitu. Sesudah dia cerita ya gitu. Dia kan belum ngutarin nih di pos 2 nih. Habis kita istirahat, ya biasalah cowok kan ngabisin rokoknya biasanya. Rokok, nyantai. 5:30 itu kita udah mulai bergerak lagi nih. Gitu. Karena kita nggak mau terlalu malam lah gitu. Dan sempat gue tanya nih ke 3 teman gue tuh, si N, terus 2-nya lagi tuh si D sama si S. Nah untuk si D sama si S tuh belum ada kelihatan keanehannya gitu dalam pendakian ini. Kita tanya, terus mereka oke, jalan lagi nih kita ke pos 3. Dimana kalau dari pos 2 ke pos 3 nih udah mulai agak terjal dan jauh lah gitu jaraknya. Perjalanan kita hampir 2,5 jam sih waktu itu. Jadi kalau kita 5:30 berarti nyampe sekitar jam 8 ya. Udah malam sih. Jadi kita udah pasti udah pakai headlamp kan. Tuh. Itu udah mulai capek nih. 3 temen gue ini, terus gue tanya kan, mau nggak ngecamp di sini gitu kan ya, deket shelter aja gitu. Kalau emang capek, lagian kan ini masih hari Jumat, masih ada hari Sabtu sama Minggu nih, bisa kita Minggu pulang gitu kan, nggak perlu buru-buru 1 malam gitu kan. Nah si temen gue tadi nih, si N tadi, dia yang jawab duluan. Dia jawab, enggak, jangan di sini. Tuh. Terus gue rada kaget pas dia jawab gitu. Kita lanjut aja, dia ngomong. Gitu kan. Melihat dia yang nggak maunya dia di pos 3 itu, ya memang sih nggak begitu luas ya pos 3 itu di Cemoro Sewu. Cuman ya gue nggak pengen aja mereka capek, apalagi kan bawa anak cewek gitu kan. Dia bilang lanjut, kuat. Ya udah kita akhirnya coba buat ngisi perut, makan roti, terus ya masak air buat bikin energen, kopi gitu ya. Intinya ngisi perut lah gitu. Bahkan kadang kalau gue pribadi kalau mau nanjak itu bang suka
beli nasi kan. Oke. Jadi kalau di jalan ini Bekal lah ya. bekal lah. Jadi pada saat itu gue ada bekal, kita makan berlima. Tuh. Makan berlima, udah enakan nih, kenyang. Seperti biasa, dia minumnya tuh minum yang keburu-buru gitu, kayak mau cepet-cepet diberesin gitu, mau cepet-cepet jalan gitu. Nah, pastinya dia ngeliat pocong lagi di shelter, gitu, deket shelter. Emang shelternya waktu itu masih rada kayu sih, jadi ada bagian kayak terpal atau bagian penutupnya itu ini kayak kelepas gitu bang. Jadi dari sisi-sisi shelter itu dia dengan maksudnya di setiap shelter itu pasti dia ngeliat pocongnya gitu. Gitu. Nah, dia ngerasa dan dia melihat keadaan pocong itu, makanya dia berperilaku ya kayak cemas tadi gitu. Kayak minum aja tuh dia kayak keburu-buru gitu kan. Dia yang nginiin sampah biar cepet beres terus jalan gitu. Tuh. Dari pos ketiga kita lanjut nih ke pos 4. Ini jalannya udah agak nanjak, cuma temen-temen gue entah kenapa jalannya cepet banget gitu. Mungkin karena udah rasa capek jadi pengen keburu-buru nih. Gitu. Nah temen gue ini si N yang tadi agak kecapean lah, jadi jalannya agak lebih lambat, ditemenin sama temen gue yang cowok di belakang. Jadi gue bertiga agak di depanan. Sewaktu-waktu si temen gue ini, si N ini, pas mau nyampe pos 4-nya itu, dia kayak berteriak, jangan ngikutin saya gitu. Jadi kayak nutup kuping, jangan ngikutin saya gitu. Ya kita yang di depan bertiga kayak, ini kenapa nih si N nih gitu. Terus dia kayak jalurnya itu kan agak naik gitu ya, suka kepleset aja gitu bang. Maksudnya kalau kita mijok tuh dia suka nggak lengah gitu, kayak mungkin itu dia capek, kita masih positif di situ ya. Dia capek ngelantur lah gitu. Temen gue yang cowok juga di belakang juga kaget sih, kayak aneh aja gitu. Cuman di situ dia belum mau cerita dan kita juga nggak mungkin di situ keadaannya cerita. Jadi sampai di pos 4 itu sekitar setengah 10-an gitu. Setengah 10 malam nih. Setengah 10 malam. Nyampe di pos 4 kita nggak istirahat, cuman minum aja, gitu kan. Si N ini sempat minta duduk dulu gitu. Cuman pas dia duduk terus ngeliat sekitar, seperti biasa gelagatnya kayak ketakutan gitu. Nah itu udah gue tanya tuh, kenapa? Cerita aja ngomong gitu. Dia masih jawab nggak apa-apa. Udah, gue mau minum aja nih. Minum, udah selesai minum, dia mau lanjut jalan. Gitu. Dari pos 4 ke pos 5 itu kan nggak begitu jauh. Sekitar jam 10 kurang tuh kita udah lewatin pos 5. Setelah pos 5 kita ke Sendang Derajat ngelewatin kan. Nah di situ temen gue si N tadi mau cuci muka gitu, mau istirahat dulu lah di situ. Akhirnya istirahat. Ya posisinya di situ gue kan sama yang lain ya bikin biasalah kopi segala macam, merokok. Jadi ke arah jalan di depan gitu, ke arah jalan di depan nih. Nah, jadi Sendang Derajat tadi di belakang. Sama si N itu teriak lagi bang, kayak jangan ikutin gue gitu. Dengan teriakan yang sama sebelumnya. Teriakan yang sama gitu. Kaget dong kita berempat, nengok lagi kayak nyamperin, kenapa gitu. Ada apa? Lu kenapa sih gitu kan? Ngomong aja gitu. Gue sempet agak inilah emosi sedikit lah gitu. Jangan dipendam, cerita aja gitu. Nggak apa-apa gitu. Dia masih ngomong nggak apa-apa.
udah gue nggak bisa berpikir positif lagi sih, pasti ada yang aneh nih gitu. Cuman dia emang orangnya nggak terlalu terbuka ya, tertutup banget orangnya, jadi nggak langsung bisa cerita tuh. Jadi cuci muka, makan sedikit, kita makan mie waktu itu. Setelah makan selesai, dia pun pas makan bang, celinguk lihat kanan lihat kiri. Jadi pada saat kita makan mie itu malam itu kayak orang, dia tuh kayak diperhatiin lah, ngerasa diperhatiin gitu kan. Jadi si N ini kayak nggak nyaman gitu. Karena gue udah tahu dari awal kayak gitu, jadi gue pastiin teman-teman yang lain buat cepetan gitu, buru-buru lah. Nah, sekitar jam 11 kita lewatin Boyem. Dari Boyem itu kan arah mau ke jalan Cemoro Ceto itu kan sebelum Pasar Setan tuh ada gupakan ya, pokoknya nggak jauh dari Boyem tuh ada gupakan ke bawah gitu. Kayak di sini enak nih buat nenda gitu. Teman-teman sih nyaraninnya di Boyem, cuman gue lihat kondisi waktu itu teman-teman kayaknya nggak enak deh kalau rame gitu. Soalnya kan ada beberapa pendaki ya tadi lokal atau gimana yang tektok dan istirahat kayak itu, istirahat di situ. Ada belasan orang lah, jadi menurut gue rame, jadi nggak ini. Terus gue nyari tempat yang tadi ada gupakan gitu. Di situ 2 tenda. Nah, kita biasa masak-masak kayak sosis gitu-gitulah, yang ngisi-ngisi perut lagi lah gitu kan, nyantai sambil ngobrol. Nah, ngobrol-ngobrol, gua selipin tuh masalah kejadian tadi berangkat gitu kan. Si N soalnya diem bang, selama kita ngobrol tuh dia, makanya gua selipin. Si N itu cerita akhirnya, gua nggak tahu kenapa itu soal ada pocong di setiap pos, gua selalu lihat dia gitu. Halusinasi lu aja kali gitu, kata temen gue satu lagi. Lu kecapean apa gimana, apalagi di bis lu kan nggak tidur banyak, nggak enak, tidurnya nggak nyaman, jadi bisa aja lu kecapean gitu kan. Si N tetap kayak yang gue beneran lihat sumpah, dan ya gue juga bingung kenapa ngikutin gitu kan. Pas dia cerita udah mencengkam aja tuh gitu, ya udah gue akhiri, terus gue bilang besok ya pagi jam 6 lah atau jam 6:30 kita naik ke atas ke puncak, gue bilang ke Hargodomi lah gitu kan. Kita foto-foto, makan, terus kita turun gitu. Buat cerita atau masalah kita berangkat, si N ketemu pocong ini, tolong jangan dibahas lagi, biar kita juga semua nyaman lah. Gitu. Itu kan di sini kan ngedaki kan buat fun kan gitu. Buat nyenengin, kita udah rencanain gitu kan. Apalagi kalian pertama kalinya ke laut, jadi gue nggak mau ngasih first impression kalian naik Gunung Lawu tuh gimana-gimana gitu. Udah kita nggak bahas lagi. Di malamnya itu kita tidur ya 1:30 lah tidur. 1:30 tidur. Nah ternyata di malam mencengkam itu gue kan tidur sama temen gue yang cowok, berdua doang kan, nggak ada kendala apa-apa tuh malam gitu. Paling gue cuma nyaranin ke teman cewek gue kalau mau pipis atau apa malamnya, ya lu minta temenin, jangan sendiri, gue bilang gitu kan. Gitu. Di malamnya itu ternyata ada kejadian. Kejadian apa tuh? Nah ini terjadi sama temen gue sih yang D. Gitu. Jadi kan gue 3 cewek tadi ya, N, D, sama S. Nah ternyata si D ini ngalamin kejadian juga nih bang malamnya. Gitu. Sekitar 2:30 itu dia kebangun mau pipis. Gitu. Tapi dia dengar suara langkah kaki itu banyak banget. Ya emang sih itu kalau ditarik garis lurus tendanya emang ngarah ke Pasar Setan tuh, nggak mau ke arah Ceto tuh, mau ke Gupak Gunjangan tuh kan. Nah
dia dengar suara langkah kaki, dikira ya pendaki lain aja gitu kan, nyampe mungkin mau buka tenda apa gimana. Pas dia buka, kosong, sepi. Kosong. Nggak ada orang. Nggak ada orang. Di situ emang kalau di era itu ya spotnya emang 2 tenda gue doang sih. Karena emang di hari Jumat itu nggak begitu banyak. Sama pun kalau ada pasti di dekat-dekat Boeing. Oke. Kargo dalam itu kan. Jadi yang tempat spot gua buat buka tenda itu emang arahnya ke jalurnya Cetok itu. Jadi emang nggak terlalu banyak lah. Jadi di spot gua doang itu cuma tenda 2 doang tuh. Sepi gitu kan. Nah dari situ dia nggak bisa tidur. Nah dia nggak bisa tidur, dia ngalamin digangguin juga. Dengar suara langkah kaki, pas dia tutup tendanya, dia masih dengerin suara yang rame juga. Di luar tenda ya? Betul. Ya. Dan dia juga pas, kalau dia, tadi kan pas dia bangun bang, dia kan agak kayak, ya orang bangun ngelindur gitu kan ya. Nah, dia tuh sempet katanya ngeliat emang ada orang pencahayaan, ya ada bayangan kaki itu. Makanya dia ngiranya, oh ini rame karena ada pendaki lain kali baru nyampe apa gimana. Dia pemikirannya seperti itu. Walaupun kalau kita lihat ya, 2:30 pasti udah nggak ada sih gitu. Atau kalaupun mungkin ada ya orang berangkat malam kali ya, mau tektok kali ya. Mau dapetin sunrise gitu kan. Harusnya. Dia penasaran, kebuka 2 kalinya itu sama sekali nggak ada. Gila. Dan dari situ dia nggak bisa tidur. Dia masih berpikir positif sih waktu itu. Ya mungkin entah hewan atau apa gitu ya. Nah, ya makin menjadi-jadi lagi nih. Dia ngerasa itu serem banget. Si selendang yang dia lihat. Selendang? Betul. Kayak gimana tuh? Nah, jadi selendangnya ini ada di batu gitu. Jadi kalau kita buka tenda itu entah jarak sekitar 10 meter tuh ada batu. Nah, itu dia ngeliat selendang. Selendang. Warna apa tuh? Warna merah. Jadi merah kayak kemasan gitu. Nah, dia ngeliatnya pas yang kebuka 2 kalinya gitu. Waktu itu dia cuma ngira, oh itu ya kain biasa lah atau orang ditinggalin apa gimana. Dia tutup lagi, tutup yang ketiga, sekitar dia bilang sih waktu itu 15 menitan. Karena suara yang rame itu dia nggak bisa tidur, terus dia penasaran mau keluar sendiri. Akhirnya kebuka lagi kan yang 3 kalinya. Nah dia ngeliat selendang itu mendekat, jadi ada pohon kayak mati gitu, kayu. Selendangnya ada di situ. Jadi ngedeketin ke tenda lu nih? Betul, selendangnya itu. Dia ceritanya itu. Dari situ temen gue ini si D mulai panik dan parno, akhirnya bangunin temen gue. Temen gue si S gitu. Karena dia nggak mungkin bangunin temen gue yang tadi udah ngalamin kejadian gitu kan. Dia bangun terus kayak, itu lihat ada selendang, nggak tahu kayak selendangnya terbang ke sini gitu kan. Ngeri aja gitu kan. Bangunin nggak bangun, temen gue kan cuman kayak ya kayak kebangun ini aja lah, ya, Lindur lah ya. Lindur lah. Dia kayak temen gue yang satu lagi ngomong, apaan sih, udah nggak ada kayak gitu-gituan gitu. Udah tidur gitu. Posisinya 2:30, jam 3-an lah. Ya akhirnya temen gue yang tadi udah ngebuka 3 kalinya, ya dia ngerasa aneh, dia nggak mau buka lagi gitu. Jadi dia dengar suara langkah kaki, dengar suara yang berisik kayak gitu, dia kayak udah bodo amat, gue tidur aja lah. Akhirnya ya dia paksa tidur, dia bilang, dia paksa tidur, dan ya tidur gitu. Tuh. Ya gue kira udah gitu kelar gitu. Pas ini kan mereka cerita itu bang, setelah kalau yang si N tadi ceritanya kan pas di atas. Kalau si D ini ceritanya pas kita nyampe
base camp. Oke. Nah ternyata si S ini ngalamin juga. Jadi pure 3 cewek ini ngalamin kejadian yang mereka anggap mistis lah. Iya. Nah pagi itu kan gue bangun jam 5-an lah, jam 5 lewat lah ya, sekitar jam segitu. Gue bangun keluar emang mau kencing kan. Nah pas bangunnya itu gue kencing, itu gue ngeliat temen gue si S temenin sama sekitar 4 orang lah. Si S ini tiba-tiba ada di luar tenda, terus lagi kayak 4 orang ini kayak lagi jalan aja gitu bang, nemenin dia. Gue panggil dong, gitu kan. Nah, gue panggil, si 4 orang ini ngomong, Mas, ini temennya saya temuin. Gitu. Temuin, gitu kan. Bingung dong gue. Gue ajak lah ke spot tenda gue. Gitu. Masih keadaan gelap, terus juga gue juga bingung kenapa ditemuin gitu, kenapa dibilang ditemuin, terus ada di luar juga nih temen gue si S gitu kan. Gue agak merinding juga sih gitu, ini dia kenapa lagi kan. Akhirnya kita ngobrol, 4 orang itu nyeritain kenapa kejadiannya. Jadi sekitar jam 5 ini pendaki ini emang mau lihat sunrise, makanya dia tektok kan. Tektok sekitar jam 5 kurang, dia katanya nyampe di Sendang Derajat nih berempat. Itu kayaknya sih orang Jawa sih ya, soalnya mereka berempat tuh logatnya Jawa sih bang, jadi kayak halus lah gitu ngomongnya, bicaranya. Dia cerita, ini saya nemu mbaknya mas. Mbaknya ini tidur tapi berdiri. Tidur tapi berdiri. Ya? Kayak ngigo. Tapi gue ngerasa temen gue ini tuh nggak pernah ngalamin kayak ngigo sambil berjalan gitu sih. Gitu. Walaupun ada yang bilang ada gitu ya. Cuma gue ngerasa nggak mungkin lah gitu. Ini pasti ada yang aneh nih. Nah, pas ditemuin dia tidur dalam keadaan berdiri di Sendang Derajat itu. Ya tempat-tempat orang jarahnya itulah, dia diem aja gitu, merem, diem. 4 orang ini nemuin, sempet lewat doang, tapi rada aneh karena pakaian dia ya pakaian celana kayak olahraga panjang, terus nggak pakai alas kaki, jaketan ya kan, pakai kupluk gitu kan, sarung tangan. Ya bingung aja, kok bisa gitu pagi-pagi kayak gini sendiri di depan itu lagi kan, kelasan. Ditanyalah, akhirnya mereka berhenti terus nanya, mbak gitu, sambil didorong-dorong. Itu nggak sadar. Jadi 4 orang itu ngerasa ini cewek nggak sadar nih, gitu kan. Akhirnya entah mereka merasa kayak ada di guna-guna apa dibawa sama jin atau apa gitu kan. Pas 4 orang ini nemuin dan berusaha nyadarin si teman gue itu, sempet jatuh pingsan, terus kayak sadar kayak orang bingung gitu. Makanya mereka berempat itu inisiatif gitu kan. Kita bawa dulu aja gitu kan. Jadi gue waktu itu pas emang mau pipis itu agak kesanan dikit ke jalur mau ke kita ke arah puncaknya itu kan, di samping Boyem itu. Jadi gue emang pipis sekalian lihat-lihat lah gitu. Bawa senter, ya itu ketemu 4 orang itu dan bawa teman gue si cewek. Tuh. Itu pun pas ketemu gue, teman gue masih linglung bang, kayak nggak percaya gitu. Dia masih belum nggak ngeh kalau itu gue. Gitu. Pas dibawa ke tenda, gue bangunin teman-teman gue, dia baru kok gue bisa gitu. Gitu. Nah udah makin kacau aja nih suasana gitu kan. Ya pas pingsan terus sadar kayak orang linglung gitu kan.
4 orang tadi nih ya mau bawa cewek ini ke Boyong memang gitu. Dia nyari temennya gitu kan, nyari temennya si Mbak ini gitu. Pas banget ketemu gua itu. Gue juga berterima kasih sih sama 4 orang itu yang udah nolongin lah ya gitu kan. Akhirnya mas-mas tadi sekitar setengah 6 lewat dia pamit naik ke puncak kan. Jadi ya gue bilang ya hati-hati mas, terima kasih banyak nih udah nemuin gitu kan. Nah teman gue ini si S tadi masih bingung, masih kayak linglung. Nah kita juga nggak bisa maksa dia bercerita kan. Karena dia merasa ya gue nggak tahu, gue cuma tidur doang. Tiba-tiba gue kebangun di situ. Dia ngerasa gitu. Terus gue ingin lagi mau sarapan dulu nggak, mau ini dulu nggak gitu. Pas dia minum air nih gelegek, dia langsung kayak gitu, kayak orang kembali ke tubuhnya tuh. Gitu. Terus dia kayak gue bener kan di tenda, gue bener kan sama lu nyata semua kan gitu. Lu bener kan lu bener kan si N gitu. Ya di pagi hari keadaan kayak gitu gue nggak punya pikiran lagi buat ke puncak tuh gitu. Ya paling sarapan, istirahat bentar terus turun gitu. Jadi lu gak ke puncak tuh? Tetap puncak sih bang, tetap puncak. Ya. Cuman emang agak siangan aja. Jadi setelah temen gue si N tadi, kalau yang si D pada pagi itu emang belum cerita kan. Tapi si S ini kan kejadiannya langsung gue lihat gitu. Jadi dia belum bisa menceritakan apa yang terjadi tuh pada malam itu, pas paginya ya. Akhirnya kita sempet buat puncak dulu sekitar jam 8:30. Turun, setelah foto-foto, itu juga foto-foto awkward banget, kayak cuman sekali ini bareng-bareng, terus sendiri-sendiri, udah turun tuh. Iya, jadi kayak mereka tuh, ya gue mau pulang aja yuk, buru-buru turun. Gitu. Jadi itu berarti hari Sabtu, jam 10:30 gue udah turun. Gitu. Dan memakan waktu sekitar 4,5 jam lah, udah nyampe di base camp lagi. Nah di base camp itulah yang abis makan bersih-bersih, si temen gue yang tadi ngerasain selendang tadi, banyak langkah kaki tuh dia cerita. Gitu. Dia cerita di base camp. Nah temen gue si S ini kayak udah mulai inget tuh malam kenapa. Ceritalah si S. Sekitar 3:30 kurang, dia ngerasa pengen pipis, tapi bangunin 2 temennya nggak enak. Akhirnya dia buka terus mau keluar. Nah, dia ngeliat selendang tuh di jalur depan spot gua ngecamp itu. Jadi ternyata kayak selendang itu kayak nuntun dia gitu. Iya, jadi kayak dia tuh ngikutin selendang itu. Jadi dia dengar ada orang minta tolong, dia penasaran, akhirnya dia ngikutin suara itu. Gitu. Nah suara itu endingnya dia dengerin di Sindang Derajat, ngeliat seseorang kayak penduduk lokal di depan petilasannya itu. Ya pada akhirnya ditemuin rombongan pendaki ini. Sampai dia ditemuin sama si 4 orang pendaki tadi. Ini berarti kondisi di mana dia di bawah alam bawah sadarnya ya? Betul. Tapi dia emang ngerasa jalan sih, benar-benar jalan. Itu dia kayak dituntun gitu. Dia awalnya merasa itu mimpi gitu. Dia merasa itu mimpi gitu. Dan temen gue sempet kayak jam 4:30 tuh kayak bangun, kayak ngeliat si S kok nggak ada gitu. Dan emang keadaan tenda kebuka, dia kebangun juga karena dinginan, tendanya kebuka gitu. Dia ngeliat juga si S itu jalan dengan keadaan tertutup matanya.
Ya, temen gue sih yang tadi tuh ngeliat selendang tadi tuh, si D tadi. Ya dia di situ berpikirnya mau pipis kali gitu ya. Tapi dia nggak ngeh kenapa matanya tertutup gitu. Gitu. Jadi dia ya udah nutup tendanya, nggak sampai rapat, dia tidur lagi. Gitu. Nah kejadian itu diceritain pas di base camp mau pulang. Gitu. Ya menurut gue tuh malam mencengkam aja sih bang buat 3 teman gue yang cewek gitu kan. Ya, dan pada akhirnya itu dia mau balik lagi ke laut. Kalau buat balik lagi ke laut masih mikir-mikir sih. Sampai sekarang nih. Sampai sekarang. Dan cerita ini masih terus diingat sama 3 teman lo nih ya. Betul banget. Nah, tapi kejadian sama teman lo yang ngelihat setiap pocong di shelter itu ada penjelasan detail lagi nggak pas malam itu tuh? Kalau buat malamnya dia sama sekali benar-benar tidur katanya. Tidur. Betul. Cuma setiap nyampe di pos dia nggak pernah mau nengok ke shelter atau ke belakang, nggak pernah nengok. Trauma nih. Iya, ketakutan itu. Gila sampai segitunya ya. Iya betul. Nah, tapi teman lu ini sering lihat pocong itu memang di hari-hari biasanya sering ditampakin makhluk-makhluk kayak gitu nggak tuh? Dia buat ditampakin gitu, gue nggak pernah nanya sih dia orangnya indigo apa gimana gitu. Dia emang suka ngeliat hal-hal ya kayak setan-setan gitu, cuman gue nggak pernah nanya sih dia indigo apa enggak. Gitu. Jadi dia tuh kayak ngerasa waktu itu pocongnya itu ngikutin dia, entah kayak tertarik sama dia apa gimana gitu kan. Apa ada ikatan apa gimana. Itu dia ngomong kayak gitu sih. Cuma dia nggak tahu maksudnya apa. Nah, selendang yang waktu malam itu di kayu-kayu ranting itu pas paginya gimana tuh? Ada atau nggak ada? Nggak ada. Nggak ada. Lu cek di sekitar atau teman lu yang lihat selendang itu sempat ngecek? Sempat gue ajak tuh si D-nya tuh kan. Selendang kayak gimana sih? Nggak ada kok di sini. Kayak gitu. Nah, lu kan pas tadi sebelum perjalanan ke laut ini kan 3 teman lu ini kan merasa cemas tuh ya. Cemasnya kayak gimana sih? Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Gue ngelihatnya biasanya kan mereka pasti cerita nih, dulu pernah naik gunung apa, entah dia cerita perasaan dia naik gunung tuh gimana. Nah ini pas naik Gunung Lau ini, di setiap jalan tuh cuman diem, terus sekali ada omongan berhenti, nggak ada lanjutannya gitu kan. Jadi cemasnya tuh kayak ya kita lagi di jalan bener-bener di hutan belantara kali ya mereka. Di hutan belantara terus kanan kiri nggak ada apa-apa, kayak orang kebingungan gitu kan. Lebih ke cemas sih ya lu. Betul, iya cemas banget. Ya sampai ngomong dibercandain aja kayak biasa aja gitu. Flat gitu. Flat. Nah, 3 orang teman lu ini emang semuanya baru pertama kali mendaki Gunung Lau? Atau memang sebelumnya pernah mendaki gunung-gunung lainnya tuh? Kalau gunung-gunung lainnya udah. Cuman Gunung Lau ini 3 temen cewek gue ini baru. Dan di gunung lainnya dia merasakan hal yang sama kayak di Gunung Lau atau baru pertama kali merasakan hal itu di Gunung Lau nih? Pertama kali. Di Gunung Lau? Iya. Wah gila sih. Dan ini nggak kebayang ya, kalau misalkan teman lu nggak ditemuin sama rombongan pendaki yang di atas itu dia. Nasibnya nggak tahu gimana. Betul. Nah ini menjadikan suatu resiko juga buat lu juga, buat tim lu juga. Kalau dia hilang gitu aja kan menjadi berita, kasus, diangkat segala macam, kita juga yang repot tuh. Nah, kita balik lagi ke Gunung Lau. Nah, lu kan udah beberapa kali mendaki Gunung Lau nih, Ul ya. Itu udah pendakian lu yang sama 3 temen lu itu, yang perempuan itu udah yang keberapa kali ke Gunung Lau? Kalau gue udah 4 ya. 4 kali. 4. Mau 5 malah. 5 malah. 5 kali. 5 kali. Kalau gue ya, kalau temen cewek gue tuh pertama kali kan. Tapi kalau buat gunung-gunung lain sama temen gue yang bertiga itu paling waktu itu ke Gede sih. Gede. Iya, pas bareng. Sisanya mereka ya sendiri aja sama teman-teman lain. Nah, di Gunung Lau ini berarti pendakian terakhir lu tuh di 2020. Di 2020 ya. Ini berarti pendakian yang kelima kalinya. Iya. Nah, Gunung Lau dari sudut pandang mata lu gimana tuh?
bisa dibilang mistis yang ngangenin sih Bang. Ngangenin. Iya pasti ada cerita, entah dari gue kalau naik Gunung Lawu tuh pasti ada cerita dari temen gue atau gue sendiri, atau bahkan orang lain yang bukan di kelompok gue nih yang suka mendaki gitu, itu pasti ada cerita. Jadi kayak mistisnya itu kayak apa sih, besok ada apa lagi sih, kejadian-kejadian apa lagi sih gitu. Jadi ya emang sih 3 temen gue yang cewek ini gue sempat bilangin kan, kalau di laut tuh kayak mistisnya tuh kuat banget gitu kan. Tapi ya lu positif aja gitu kan, jangan berpikir yang enggak gitu. Ya mungkin karena mereka kayak ngirauin aja tuh kayak cuma gunung kok gitu kan, pasti nggak ada ini-ininya lah gitu. Gitu. Mungkin dari yang kayak nggak aware kayak gitu-gitunya sih, lebih aware aja sih. Dan pada akhirnya dia ngalamin sendiri. Iya dia ngalamin sendiri. Nah lu nggak takut tuh selama pendakian Gunung Lawu? Kan lu tadi jelasin ada beberapa cerita lah, terutama cerita-cerita mistis yang lu alamin. Balik lagi Gunung Lawu, rasa takut lu nggak ada tuh? Kalau dibilang takut sih Bang, cuman kembali lagi gue ngerasa makin lebih pede aja sih kalau sering naik ya. Karena kita udah tahu medannya kan, udah tahu jalurnya kayak gimana. Paling ya hal-hal kayak gitu kalau bisa ya kita inilah jangan sampai terjadi lah gitu. Kita ya kasih, ya makanya gue kan suka kasih tahu ke teman-teman gue yang naik sama gue, naik Gunung Lawu dan baru gitu. Jangan ngelakuin hal-hal yang kayak gimana, gue ceritain mistisnya tuh gimana gitu kan. Jadi mereka gue harap bisa aware nih sama Gunung Lawu nih. Jadi nggak sembarangan ya. Iya larangannya. Jadi nggak sembarangan lah. Nah memutuskan mendaki Gunung Lawu, ini kan lu trekking malam ya lu? Pasti ketemu malam tuh. Itu udah memang lu udah rencanain nanti kita sampai atas sampai malam nih. Nah sebenarnya gue nggak ngerencanain tuh Bang. Maghrib masih jalan tuh enggak. Gue berpikirnya itu maghrib itu udah pos 5 lah, udah deket-deket Boyem lah. Jadi malamnya tuh udah buat buka tenda aja. Santai-santai. Iya santai. Nah ternyata karena kita nyampe itu jam 11, terus baru ke tempat regisnya setengah 12, lagi pada istirahat. Disuruh tunggu nanti jam 1 gitu. Jadi terkendala di situ. Nah jadi terlambat di situ. Jadi mundur tuh, makanya jam 2 baru persiapan buat berangkat. Jam 2 siangnya tuh. Nyampe tengah malam di dekat Boyem lah, Argo Dalam ya. Dan itu kenapa lu memutuskan ngecamp situ? Kenapa pas ketemu malam nggak ngecamp di pos? Ya pos 3 lah, pos 2, pos 3 lah ya sebelum maghrib itu lah ya. Pertama emang pengen banget tuh ngeliat teman-teman gue tadi kayak gitu kan, ya gue mau ngecamp lah di pos 3 kalau nggak pos 4 gitu kan. Mereka nggak mau, ya sempat dengar juga kan, pasti dia ngobrol-ngobrol tuh di base camp. Kalau spot yang enak buat buka tenda gimana kan harus di daerah-daerah dekat Boyem atau daerah-daerah yang datarnya lebih luas gitu kan. Nah, kan kalau di dekat-dekat shelter yang ada di pos kan nggak terlalu luas, jadi mereka mungkin kenyamanannya mikirnya kayak gitu. Sama kejadian teman gue si N tadi kan, ya nggak mau, jadi gue ya pikir lagi kepentingan bersama aja gitu. Jadi lu memutuskan lanjut tuh. Lanjut tuh. Walaupun ketemu malam. Nah, ini kan momen pendakian lu bersama teman-teman lu, ibaratnya reunian lah ya. Rencana yang 2016 tertunda, kira tersampai di 2020. Dapat cerita yang kayak gitu nih. Nah itu gimana itu pembahasannya tuh? Jadi harusnya momen yang senang-senang, seru-seruan, malah dapat hal kayak gitu. Kapok nggak tuh? Kalau buat sekarang sih Bang ya, udah dijadiin bercandaan aja sih. Bercandaannya kayak diledekin aja. Mungkin pas selesai turun, masih kontak-kontakan tuh sama teman-teman gue, karena kan ada yang beberapa yang kerja. Ya nggak mau bahas lah kadang gitu. Ya ada rasa takutnya sih gitu. Kalau gue jujur malah mau ngajakin mereka lagi gitu. Jadi kayak ngasih tahu gitu gimana sih kita, perasaan kita yang kedua kalinya naik gitu. Walaupun pertamanya kita dapetin hal yang kayak gitu. Itu kadang suka ngebahas buat ngajakin lagi. Ya berapa tahun lah tuh nggak pernah kita bahas, tapi pas kemarin 2023 terus beberapa bulan lalu nih gue ketemu, udah jadi bahan
bercandaan gitu. aja sih, udah mereka udah kayak nerima gitu. Oke. Nah, tapi dia pas sampai rumah tuh aman-aman aja atau cerita setelah pulang dari Gunung Lawu? Maksudnya ada gangguan-gangguan mistis lainnya lah setelah balik ke rumah? Aman sih, alhamdulillahnya nggak ada apa-apa. Cuman ya karena temen gue si N itu orangnya tertutup banget, gue jarang komunikasi aja sih. Oke. Gitu. Jadi nggak tahu banyak kabar sama temen gue si N. Gitu. Jadi kadang gue suka ledekin aja gitu. Gimana ketemu pocong nggak di rumah gitu. Gitu kan. Dia suka ketawa dan kayak yang itu halusinasi gue aja kali gitu. Dia berusaha positif sih setelah turun itu. Nah nih kejadian temen lu yang tidur ya berdiri nih, ibaratnya di sini kayak ngigo aja lah ya. Emang tuh anak kalau kesehariannya begitu juga kalau tidur atau gimana? Atau baru pertama kali ngalamin di Gunung Lawu tidur berdiri? Kalau secara cerita dia kan kayak diajak dan terdorong. Tapi kita berlima berspekulasi kalau si teman gue si S ini dia jalannya benar-benar merem dari awal tenda sampai dia nyampe. Jadi ngerasa kayak raganya itu ketarik gitu. Gila. Raganya tuh kayak kebawa lah gitu. Entah makhluk lain apa gimana gitu kan. Gue juga sempet nanya sih bang, kayak lu ada masalah atau suatu hal yang lagi di jalan tuh gimana-gimana atau ngejanggal apa gimana. Dia bilang nggak ada. Ya dia ngerasa waktu itu kayak di mimpi aja gitu. Jalan gitu ya. Dan pas sadar nih, disadarin sama rombongan pendaki itu kan. Kaget dong. Kaget. Nah itu kan dia sempat linglung nih. Nah, dia ngejelasin nggak saat dia sadar itu dia posisinya kayak gimana tuh? Apa yang dirasain tuh? Pas dia sadar benar-benar linglung karena dikelilingin cowok-cowok dan dia nggak kenal kan. Itu kayak dia nanya, mas ini saya di mana gitu kan. Gitu. Ya walaupun si yang nemuin tadi kayak nanya juga. Iya karena sama bingung ya. Abang ngapain di sini sendiri ya? Nah betul. Nah itu penjelasan tentang rombongan yang 4 orang itu kan mampir ke tenda lu nih. Otomatis dia tahu dong kalau dia memang dalam keadaan yang nggak sadar nih. Ada pembahasan secara gaibnya nggak? Secara kalau yang terhitung itu ada mungkin penduduk lokal ya, warga lokal di situ ya. Kalau untuk penjelasannya itu dia bilang mungkin nih mbaknya ngelakuin hal yang aneh atau salah lagi di perjalanan atau entah di mana. Terus orang makhluk yang ada di sana tuh nggak terima atau nggak suka gitu. Bisa jadi ya itu tadi ada ketertarikan gitu. Si makhluk ini ya. Sama si temen lu itu. Betul. Iya ngeri banget ya. Disukain nama jin ya. Itu sih dia sempat ngomong kayak gitu. Makanya mas tolong hati-hati dijaga aja ya kan lebih banyak ceweknya kan cowoknya gitu. Nah ini kan Gunung Lawu memang banyak banget cerita-cerita horor, apalagi nih gunung ini terkenal akan ya kesakralannya bagi warga sekitar dan beberapa pendaki lah ya. Nah banyak tempat-tempat kayak petilasan tuh di Gunung Lawu kan apalagi Cemoro Sewu tuh jalur banyak tuh ya. Nah itu gimana temen lu baru pertama kali mendaki Gunung Lawu melihat hal seperti itu? Mungkin karena dari awal udah ngalamin gangguan, mereka sempet kayak yang nih kita lanjut jalan apa pulang ya gitu, kayak ya karena cemas tadi terus jadi kepikiran yang aneh-aneh. Ya sebenarnya mereka tuh kayak maghrib di jalan juga mendingan turun aja nggak sih gitu. Jangan dipaksain gitu kan. Cuma karena gue orangnya waktu itu yakin kalau lu pada mau ya yuk gitu kan. Jadi gue yang selalu bikin mereka positif gitu kan. Jangan mikir yang enggak, selalu yang berusaha ngasih suasana kayak dibercandain lah apa, ngobrol lah gitu. Soalnya yang mereka jalan nih dari awal udah kepikiran kayak takut aja gitu. Dan sampai pada akhirnya ceritanya tadi sudah dibahas secara detail dan akhir dari ceritanya seperti itu ya. Mungkin teman-teman lu yang mengalami hal seperti itu masih menjadikan tanda tanya tuh ya. Atau memang sudah terjawab tuh yang dialamin. Ada nggak pembahasan itu lebih lanjutnya lagi tuh? Temen gue si S itu malah ngomong sih maksud kejadian itu apa ya gitu kan. Kayak mau
naik lagi gitu, nanjak lagi sih ke laut gitu. Ih, gila, omong buktiin tuh. Buktiin kenapa gitu bisa terjadi sama dia gitu. Karena dia nggak ada apa-apa, nggak ada masalah apa atau ngelakuin hal yang bisa dibilang itu larangan atau gimana di sana gitu kan. Jadi dia kayak penasaran gitu, walaupun dua temen gue itu malah nggak pengen lagi gitu. Malah takut gitu. Malah temen lu satu nih ya penasaran. Iya penasaran gitu. Nah lu sempet jajan di warung Boyem kan tuh pada Gunung Lawu? Jajan sih, kita makan kan mau turun tuh ke tenda, sempat di Boyem kita makan-makan. Terus gue juga sempet ketemu sama salah satu orang dari 4 yang nemuin itu. Sempet ngobrol juga kan. Ngebahas itu lagi nggak tuh yang semalam? Itu pastinya dibahas sih Bang. Cuman ya gue nggak terlalu ngebahas itu, cuman ke informasi pribadi masing-masing aja. Dari mana gitu. Cuma ya masnya itu bilang di sini emang suka sering sih kayak orang linglung jalan sendiri gitu-gitu. Ya emang raganya tuh bisa aja kebawa ke dunia lain atau di alam bawah sadarnya dia tuh gitu. Jadi masnya ya lebih perhatian aja sama teman-temannya. Dia bilang kayak gitu sih. Gitu ini sih. Kan pendakian memang nggak mau lah semua perjalanan kita itu mengalami hal-hal seperti itu ya. Tapi yang sudah terjadi ya mungkin menjadikan cerita atau suatu pengalaman yang nggak bisa dilupain nih. Nah dari cerita lu ini, sebelum kita mengakhiri cerita lu nih, lu punya pesan-pesan nggak buat teman-teman semua yang menonton kisah lu kali ini, terutama cerita dari pendakian lu di Gunung Lawu? Buat teman-teman sih ya, kalau mau naik gunung mesti fit sih fisik. Karena menurut gua kalau fit banget nih fisik kita terjaga prima, gua rasa di dalam perjalanan itu nggak bakalan ngalamin hal-hal yang aneh. Karena hal-hal aneh itu kadang terjadi ketika kita kurang fit, kurang tidur. Jadi energi yang seharusnya dibutuhkan nggak ada. Jadi pikirannya itu gampang berhalusinasi atau gampang kedistrak hal-hal yang negatif gitu. Padahal kalau secara tidak langsung emang pasti ada sih dunia lain atau di sekeliling kita makhluk lain itu pasti ada gitu. Cuman selagi kita bisa berpikir positif dengan fisik yang bagus, fit, itu lebih better sih buat kita pendaki nih, ketimbang kita datang mau naik gunung dengan keadaan yang kurang fit. Itu nggak ini banget sih, kayak gitu sih. Selain nanti di jalur ngalamin cedera dan segala macam, hal-hal yang di luar nalar juga bisa dialamin ya. Betul. Dari kelelahan timbul sugesti yang negatif. Betul. Oke. Dan jangan lupa juga tuh buat teman-teman semua yang ingin mendaki gunung, ya dipersiapkan semaksimal mungkin perlengkapannya, sesafety mungkin, dan naik sama orang yang sefrekuensi itu lebih enak. Betul. Oke, thank you banget nih Maul udah mau datang ke sini lagi nih. Kita udah lama banget nih nggak mendengarkan cerita lu lagi nih. Udah hampir 2 tahun apa setahun ya? Setahun lebih. Setahun lebih lah ya. Dan kali ini lu datang kembali lagi menceritakan pengalaman pendakian di Gunung Lawu. Oke, dari gue Indra, mungkin nggak ada pesan-pesan lebih detail lagi. Saksikan terus video-video berikutnya dari besok pagi. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.